Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di channel Math Education Official. Apa kabar kalian? Sehat-sehat selalu kan? Dan tetap semangat belajar matematikanya. Pada pembelajaran kali ini akan kita pelajari materi mengenai komposisi dua refleksi berurutan. Baiklah, langsung saja kita simak materinya. Nah, setelah kita mempelajari materi mengenai refleksi suatu titik terhadap garis atau titik tertentu, maka kali ini akan kita sambung kembali materi selanjutnya, yaitu komposisi dua refleksi berurutan. Nah, untuk materi yang pertama adalah refleksi berurutan terhadap dua sumbu sejajar terhadap sumbu X. Perhatikan koordinat kartesius berikut ini. Misalkan terdapat sebuah titik, yaitu titik A dengan koordinat X, Y. Nah, titik A ini akan kita refleksikan dua kali terhadap sumbu yang sejajar dengan sumbu X. Nah, sumbu yang sejajar dengan sumbu X itu misalkan terhadap garis Y sama dengan A. Nah, garis Y sama dengan A ini sejajar dengan sumbu X. Jarak titik A ke garis Y sama dengan A itu sama dengan jarak bayangan titik A, yaitu A aksen, ke garis Y sama dengan A. Nah, berdasarkan rumus yang sudah kita pelajari pada materi refleksi titik terhadap garis Y sama dengan H, maka dapat kita rumuskan bahwa titik A dengan koordinat X, Y yang dicerminkan terhadap garis Y sama dengan H menghasilkan bayangan dengan koordinat A aksen, di mana X aksennya itu sama dengan X dan Y aksennya sama dengan 2H dikurang Y. Maka bayangan titik A ini adalah A aksen dengan koordinat X, 2A dikurang Y. Nah, selanjutnya bayangan titik A ini, yaitu A aksen ini, akan kita refleksikan lagi terhadap garis yang sejajar dengan sumbu X lainnya. Misalkan terhadap garis Y sama dengan B. Nah, jarak titik A aksen terhadap garis Y sama dengan B ini sama dengan jarak bayangan titik A aksen, yaitu A double aksen terhadap garis Y sama dengan B. Nah, misalkan koordinat dari bayangan titik A ini adalah A double aksen dengan koordinat X double aksen, Y double aksen. Maka akan kita cari nilai dari koordinat-koordinat ini. Nah, untuk titik A aksen dengan koordinat X, 2A dikurang Y memiliki nilai X aksen itu sama dengan X dan Y aksen sama dengan 2A dikurang Y. Dicerminkan terhadap garis Y sama dengan B. Maka berdasarkan rumus ini, nilai H-nya itu sama dengan B. Nah, titik A double aksen itu memiliki nilai X double aksen sama dengan X aksen. Nah, karena X aksen itu sama dengan X, maka nilai X double aksen sama dengan X. Nah, sedangkan nilai Y double aksennya itu sama dengan 2H dikurang Y double aksen. Karena H sama dengan B dan nilai Y aksen itu sama dengan 2A dikurang Y, maka Y double aksen sama dengan 2H yaitu 2B dikurang dengan Y double aksen yaitu 2A dikurang Y. Selanjutnya sama dengan 2B, kemudian negatif dikali dengan 2A, hasilnya itu adalah negatif 2A. Kemudian negatif dikali dengan negatif Y, hasilnya adalah positif Y. Sehingga didapat 2B dikurang 2A ditambah Y.
Nah, untuk 2B dikurang 2A ini dapat kita nyatakan menjadi 2 dikali B dikurang A. Sehingga didapat Y double aksen sama dengan 2 dikali B dikurang A ditambah Y. Jadi didapat koordinat dari bayangan titik A ini adalah A double aksen dengan koordinat X, 2 dikali B dikurang A ditambah Y. Nah, berdasarkan gambar ini, maka dapat disimpulkan bahwa refleksi atau pencerminan titik A dengan koordinat X, Y terhadap garis Y sama dengan A, kemudian dilanjutkan dengan refleksi terhadap garis Y sama dengan B, dapat dirumuskan dengan titik A dengan koordinat X, Y direfleksikan terhadap garis Y sama dengan A, dilanjutkan Y sama dengan B, menghasilkan bayangan A aksen dengan koordinat X, 2 dikali B dikurang A ditambah Y. Nah, inilah rumus yang akan kita gunakan untuk mencari bayangan dari suatu titik yang direfleksikan 2 kali secara berurutan terhadap 2 sumbu yang sejajar dengan sumbu X. Nah, untuk lebih jelasnya perhatikan contoh-contoh soal berikut ini. Contoh soal yang pertama. Gambarkan hasil pencerminan titik A dengan koordinat 3,2 terhadap garis Y sama dengan 1. Kemudian dilanjutkan dengan refleksi terhadap garis Y sama dengan negatif 3. Baiklah, untuk penyelesaiannya adalah sebagai berikut. Nah, pertama-tama akan kita buat terlebih dahulu koordinat kartesius sebagai berikut. Nah, diketahui titik A dengan koordinat 3,2. Nah, pertama, titik A ini akan kita cerminkan terhadap garis Y sama dengan 1. Jarak titik A ke garis Y sama dengan 1 ini adalah 1 satuan. Maka, jarak bayangan titik A terhadap garis Y sama dengan 1 juga sama, yaitu 1 satuan. Sehingga, bayangan titik A ini adalah A aksen dengan koordinat 3,0. Berikutnya kita lanjutkan ke refleksi yang kedua. Nah, titik A aksen dengan koordinat 3,0 ini akan kita refleksikan terhadap garis Y sama dengan negatif 3. Maka, jarak titik A aksen ke garis Y sama dengan negatif 3 adalah 3 satuan. Sehingga jarak bayangan titik A aksen yaitu A double aksen terhadap garis Y sama dengan negatif 3 juga sama, yaitu 3 satuan. Sehingga didapat titik A double aksennya mempunyai koordinat 3, negatif 6. Jadi, bayangan titik A dengan koordinat 3,2 yang dicerminkan terhadap garis Y sama dengan 1, kemudian dilanjutkan dengan refleksi terhadap garis Y sama dengan negatif 3 adalah A aksen dengan koordinat 3, negatif 6. Nah, selain menggunakan gambar ini, kita juga bisa menggunakan rumus untuk mencari bayangan dari titik A ini. Nah, adapun rumusnya adalah sebagai berikut. Titik A dengan koordinat X, Y direfleksikan terhadap garis Y sama dengan A dan dilanjutkan dengan refleksi terhadap garis Y sama dengan B, menghasilkan bayangan A aksen dengan koordinat X, 2 dikali B dikurang A ditambah Y. Nah, untuk titik A dengan koordinat 3,2, maka nilai X-nya itu adalah 3 dan nilai Y-nya adalah 2. Dicerminkan terhadap garis Y sama dengan negatif 1, maka nilai A itu sama dengan negatif 1. Kemudian dilanjutkan dengan refleksi terhadap garis Y sama dengan negatif 3, maka nilai B-nya itu sama dengan negatif 3. Nah, berdasarkan rumus ini, maka bayangan titik A itu memiliki nilai X aksen sama dengan X.
Nah, karena nilai X-nya itu sama dengan 3, maka nilai X aksen itu sama dengan 3. Sedangkan nilai Y aksennya itu dirumuskan dengan 2 dikali B dikurang A ditambah Y. Nah, karena nilai B sama dengan negatif 3, kemudian nilai A sama dengan negatif 1, dan nilai Y sama dengan 2, maka Y aksen itu sama dengan 2 dikali B dikurang A, yaitu negatif 3 dikurang 1, kemudian ditambah Y, yaitu 2. Selanjutnya, hasil dari negatif 3 dikurang 1 ini adalah negatif 4. Sehingga didapat Y aksen sama dengan 2 dikali negatif 4 ditambah 2. Nah, hasil dari 2 dikali negatif 4 adalah negatif 8. Maka Y aksen sama dengan negatif 8 ditambah 2. Hasilnya adalah negatif 6. Sehingga didapat nilai X aksen itu sama dengan 3 dan nilai Y aksen sama dengan negatif 6. Jadi, bayangan titik A dengan koordinat 3,2 yang dicerminkan terhadap garis Y sama dengan 1, kemudian dilanjutkan dengan pencerminan terhadap garis Y sama dengan 3 adalah A aksen dengan koordinat 3, negatif 6. Nah, hasil ini sama dengan hasil yang ada pada gambar ini. Berikutnya contoh soal yang kedua. Dengan menggunakan rumus, tentukan hasil pencerminan titik P dengan koordinat negatif 3, negatif 5 terhadap garis Y sama dengan negatif 3. Kemudian dilanjutkan dengan garis Y sama dengan 1. Baiklah, untuk penyelesaiannya adalah sebagai berikut. Nah, untuk mencari bayangan titik P ini, maka kita gunakan rumus sebagai berikut. Titik A dengan koordinat X, Y yang dicerminkan terhadap garis Y sama dengan A, dilanjutkan dengan garis Y sama dengan B, menghasilkan bayangan A aksen dengan koordinat X, 2 dikali B dikurang A ditambah Y. Maka untuk titik P dengan koordinat negatif 3, negatif 5 dicerminkan terhadap garis Y sama dengan negatif 3, kemudian dilanjutkan dengan garis Y sama dengan 1, menghasilkan bayangan P aksen dengan koordinat X aksen, Y aksen. Nah, di mana X aksen itu sama dengan X. Nah, karena nilai X-nya sama dengan negatif 3, maka didapat X aksen sama dengan negatif 3. Sedangkan untuk nilai Y aksennya itu sama dengan 2 dikali B dikurang A ditambah Y. Nah, karena P ini dicerminkan terhadap garis Y sama dengan negatif 3, maka nilai A-nya itu sama dengan negatif 3. Kemudian dilanjutkan dengan refleksi terhadap garis Y sama dengan 1, maka nilai B-nya sama dengan 1. Sehingga didapat bahwa nilai A-nya itu sama dengan negatif 3, kemudian nilai B-nya sama dengan 1, dan nilai Y-nya sama dengan negatif 5. Maka Y aksen sama dengan 2 dikali B yaitu 1 dikurang A yaitu negatif 3. Kemudian ditambah Y yaitu negatif 5. Nah, negatif dikali dengan negatif 3 hasilnya adalah positif 3. Sehingga sama dengan 2 dikali 1 ditambah 3. Nah, positif dikali dengan negatif 5 hasilnya adalah negatif 5. Selanjutnya, hasil dari 1 ditambah 3 adalah 4. Kemudian 2 dikali dengan 4 hasilnya sama dengan 8. Kemudian dikurang 5. Maka 8 dikurang 5 itu sama dengan 3. Sehingga didapat nilai Y aksen sama dengan 3. Nah, dari sini dapat kita simpulkan bahwa nilai X aksennya itu sama dengan negatif 3 dan nilai Y aksennya itu sama dengan 3.
Jadi, titik P dengan koordinat negatif 3, negatif 5 dicerminkan terhadap garis Y sama dengan negatif 3, kemudian dilanjutkan dengan garis Y sama dengan 1, menghasilkan bayangan P aksen dengan koordinat negatif 3, 3. Oh iya, sebelum kita lanjut, jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube ini dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel ini. Serta jangan lupa share video ini sebanyak-banyaknya ke teman-teman kalian agar kita bisa saling berbagi ilmu. Atau bisa juga kita cari bayangan titik P ini satu per satu. Berdasarkan rumus, titik A dengan koordinat X, Y yang dicerminkan terhadap garis Y sama dengan A menghasilkan bayangan A aksen dengan koordinat X, 2A dikurang Y. Nah, untuk titik P dengan koordinat negatif 3, negatif 5. Pencerminan yang pertama itu terhadap garis Y sama dengan negatif 3. Maka titik P dengan koordinat negatif 3, negatif 5 dicerminkan terhadap garis Y sama dengan negatif 3 menghasilkan bayangan P aksen dengan koordinat X aksen, Y aksen. Di mana berdasarkan rumus ini nilai X aksennya itu sama dengan X dan nilai Y aksennya itu sama dengan 2A dikurang Y. Nah, karena nilai X-nya tadi sama dengan negatif 3, maka nilai X aksen sama dengan negatif 3. Nah, kemudian karena titik P ini direfleksikan pertama terhadap garis Y sama dengan negatif 3, maka nilai A-nya itu sama dengan negatif 3 dan nilai Y-nya sama dengan negatif 5. Sehingga Y aksen itu sama dengan 2A, yaitu 2 dikali negatif 3 dikurang Y, yaitu dikurang negatif 5. Nah, hasil dari 2 dikali negatif 3 adalah negatif 6. Sedangkan negatif dikali dengan negatif 5 hasilnya adalah positif 5. Sehingga didapat Y aksen sama dengan negatif 6 ditambah 5. Hasilnya adalah Y aksen sama dengan negatif 1. Nah, karena X aksen sama dengan negatif 3 dan Y aksen sama dengan negatif 1, maka didapat P aksen koordinatnya adalah negatif 3, negatif 1. Selanjutnya refleksi yang kedua, yaitu terhadap garis Y sama dengan 1. Maka titik yang kita gunakan di sini adalah titik P aksen dengan koordinat negatif 3, negatif 1. Maka titik P aksen dengan koordinat negatif 3, negatif 1 kita cerminkan terhadap garis Y sama dengan 1 akan menghasilkan bayangan P double aksen dengan koordinat X double aksen, Y double aksen, di mana nilai X double aksennya itu sama dengan X dan nilai Y double aksennya itu sama dengan 2A dikurang Y. Nah, karena nilai X dari titik ini adalah negatif 3, maka X double aksennya sama dengan negatif 3. Kemudian titik negatif 3, negatif 1 dicerminkan terhadap garis Y sama dengan 1. Maka nilai A-nya ini sama dengan 1. Dan nilai Y dari titik negatif 3, negatif 1 ini adalah negatif 1. Maka Y double aksen itu sama dengan 2A, yaitu 2 dikali 1 dikurang dengan Y, yaitu negatif 1. Nah, hasil dari 2 dikali 1 adalah 2. Kemudian negatif dikali dengan negatif 1 hasilnya adalah positif 1.
Sehingga Y double aksen itu sama dengan 2 ditambah 1. Hasilnya adalah Y double aksen sama dengan 3. Maka didapat nilai X double aksen itu sama dengan negatif 3 dan nilai Y double aksen itu sama dengan 3. Jadi didapat bayangannya adalah P double aksen dengan koordinat negatif 3,3. Nah, demikian pembelajaran kita kali ini mengenai refleksi berurutan terhadap dua sumbu sejajar terhadap sumbu X. Semoga penjelasan dari saya mudah dimengerti oleh kalian semua. Jika ada yang kurang dipahami, silahkan kalian tulis di kolom komentar. Baiklah, untuk pembelajaran kali ini saya cukupkan sampai di sini. Bertemu kembali di pembelajaran kita berikutnya. Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.